Being recorded. Kameranya. Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. Semuanya baik-baik aja ya? Ya, Ini ada yang nggak masuk nggak? ada, sir. Siapa? Krista, sir. Berapa orang yang nggak masuk? Bisa banyak-banyak ya? Iya. Oke. Sebelum mulai ini, pelajaran kita, saya ingin satu orang pimpin kita dalam doa. Pak, siap. Iya. Sebelum kita mulai dengan perkataan kita, mari kita datang surga, kami masuk surga, Tuhan membukakan kita ini, kami akan mulai sebelum kami, mari kita memberkati kami, kata juga Krista yang akan memberkati kami, nilai doa kami, karena di dalammu, kau di dalam. Amin. Terima kasih, Isti. Oke. Pak sakit ya, Pak? Ya, lagi pilek dengan. Pak. Ya, karena silakan dulu. Oke, sebelum melanjutkan pelajaran kita, Bapak mau tanya, di sini ada yang pernah ngelihat pendonoran ini nggak, proses transfusi darah atau donor darah? Ada pernah lihat? Di mana? Pernah lihat? Oh, di ini ya, di lobi Sipol ya. Oke. Tapi udah pernah tahu ya tentang ini proses transfusi darah ya? Belum tahu ya. Bapak akan putar satu video yang kalian simak, bisa kalian diskusikan. Di YouTube siapa ya? Nah, bisa kalian perhatikan di layar, di sini proses transfusi atau proses pendonoran darah.
Nah, dari video tersebut ada yang ingin ditanyakan nggak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu saya yang tanya. Kadang Kenapa? untuk apa sih orang yang benar darah, kemudian emang darah orang itu cocok untuk orang lain. Iya, donor darah itu emang bukan apa ya? Bukan karena kita untuk apa namanya? Untuk di donor darah itu kayak kita membantu orang lain sebenarnya. Jadi donor darah ini juga penting buat kita bagi kesehatan kita juga. Karena juga banyak orang di luar sana yang membutuhkan darah, apalagi yang seperti apa kekurangan darah gitu. Jadi makanya mereka di luar sana pasti banyak yang membutuhkan darah. Jadi mengapa dari kayak seperti yang kemarin ada acara apa Palang Merah Indonesia kemarin itu mereka membuka apa itu kayak mediasi atau kayak kesehatan gratis. Nah di situ mereka untuk pembukanya dengan cara ada yang dari pendonoran darah, terus ada juga untuk cek kesehatan jantung atau segala macam, tensi tensi juga dicek. Nah di situ mereka melakukannya dengan secara gratis. Apakah sudah bisa dipahami, Fani? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut. Golongan darah adalah mengelompokkan mengelompokkan darah berdasarkan antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Nah, golongan darah ini juga dikelompokkan berbagai macam golongan. Yang pertama itu
A, yang kedua P, yang ketiga AB, yang keempat O. Nah, antigen dari golongan darah A tersebut yaitu B. Dan antigen dari golongan darah B itu A. Yang bersifat seperti AB pada umumnya ya. Jadi kalau golongan darah O dia bersifat universal. Maksudnya ini masalah. Universal itu mencakup semuanya. Jadi golongan darah A dan B itu bisa mendonor ke darah golongan O. Dan AB juga bisa mendonorkan darah ke golongan darah O. Yang nggak bisa itu golongan darah A, B, nya tandani golongan darahnya A. Terus sister mendonorkan darahnya yang ke golongan B. Nah, antibody. Nah, jadi golongan darah A dan golongan darah B ini dia mempunyai antibodinya masing-masing. Seperti yang saya sebutkan tadi, golongan darah A itu dia mempunyai antibodi yang bersifat B. Dan golongan darah B dia mempunyai antibodi yang bersifat golongan A. Jadi makanya kenapa golongan darah O itu paling banyak ditemukan. Yang paling langka itu golongan darah A dan AB. Nah, itu paling langka. Antigen zat pada permukaan sel darah merah. Antibodi protein dalam plasma darah yang melawan antigen asing. Nah, jika antigen dan antibodi tidak cocok, darah dapat menggumpal atau aglutinasi. Nah, jika kalian mendonorkan darah A ke B, nanti akan otomatis menjadi gumpalan. Dan kulit kalian itu akan seperti membengkak. Berarti dia nggak jatuh ya, Pak? Tidak. Jadi seperti darah kalian itu tersumbat oleh golongan darah yang bukan golongan darah kalian. Nah, kita dilihat pada tabel tersebut, golongan O dia itu mencakup semua golongan. Sedangkan golongan A dia mencakup A dan B. Kalau golongan B mencakup B dan AB. Dan AB mencakup golongan AB. Saya mau tanya, apa itu golongan darah yang kalian sudah saya sampaikan dari awal pembahasan dan beberapa slide. Empat slide. Ada yang tahu nggak? Golongan darah ya, Pak? Ya, apa itu golongan Golongan darah? darah itu adalah pengelompokan darah berdasarkan antigen. Sedangkan kalau bukan golongan darah O, jadi pengelompokan Ya. darah. Baik, terima kasih karena bagus jawabannya. Benar sekali. Golongan darah adalah memang golongan berdasarkan atau tidaknya antigen pada permukaan sel darah. Why is blood type type O select the universal donor? Nah, seperti yang saya sudah bahas tadi, golongan darah O ini dia universal. Jadi, because it has neither A nor B antigens, consequently, it does not trigger a rejection reaction in the reception. Example, nah ini ada donor darah O yang bisa masuk ke darah A. Donor darah O juga bisa masuk ke darah B. Donor darah O bisa masuk ke
AB. AB. Dan ada O bisa ke O. Nah, everyone can receive PO blood. Nah, karena tidak memiliki antigen A maupun antigen B, akibatnya tidak memicu reaksi penolakan pada penerima. Contohnya, sudah saya jelaskan. Dan di gambar sebelah juga, di sebelah kiri, kalian adalah contoh struktur yang contoh skema donor universal. AB ke AB, dan B ke B, dan A ke A. Benefits of knowing blood typing. Assist in blood transfusion. Nah, membantu proses transfusi darah. Reduce the risk of blood rejection. Mengurangi risiko reaksi penolakan darah penting saat donor. Important daring. Penting saat donor darah. Important daring. Pregnancy. Penting dalam kehamilan. Assist in emergency medical procedure. Membantu tindakan medis darurat. Nah, donor darah ini juga membantu tindakan medis darurat. Misalnya kayak pasien yang membutuhkan pendonoran. Di sini ada nggak yang keluarga yang pernah membutuhkan pendonoran darah? Nah, Nah ya, pasti kalian cari-cari ya pada teman-teman kalian. ya Pak, bos kampus Pak. Ya langsung pada berstatus ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita mulai word call kita. Pak, berarti kalau golongan darah itu nggak masuk ke golongan darah lainnya, berarti dia kayak minyak terus di air gitu ya Pak? Iya, betul. Betul sekali. Jadi seperti minyak yang masuk ke air dan menggumpal. Sendiri ya Pak, kita nggak nyambung gitu ya. Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke mainan kita. Golongan darah adalah Yang kuning Pak. yang kuning yang mana? Yang kuning. Ini kan darah pedes Pak. Nanti saya masukin nilainya di absen. Ya Pak. Jika benar saya Pak, tulis aja Pak, biar kelihatan dia. Pak. apakah ini juga bisa membantu saya untuk mengklik monitor tersebut? Boleh katanya Pak. Boleh, Pak. Silakan. Iya, ya. Yang apa? Satu ya. Nah, dan kedua. Saya Pak, ah. Saya Ini, Saya Pak, yang ini siapa yang belum ini? Yang masih aja ya, Pak. Ayo kasih Pak. Selanjutnya golongan darah ini. Saya juga Pak. Ini siapa? Nanti deh Pak. Oh, Nanti kecil benar. dan selanjutnya golongan darah yang ini. Ada Pak, apa Ade? Sobat. Saya Pak. Nah, Oh, oke, Pak. Nanti kan jawabannya masing-masing. Oh, salah semua. AB. enggak ada. Golongan darah yang tidak memiliki antigen A maupun B adalah Siapa? Bapak, Tova, saya Ini. Oh, ini Pak, kamu saya juga nih. Oke, Dono. ini saya pakai yang saya Pak. Oh, Esther satu. saya juga di pas satu. Yesi. Yes, itu. Resesian itu sekarang adalah golongan darah. Oh, Pak, Habib. Sayang sekali salah ya. AB. Oh iya. Faktor. Saya Pak, tidak lagi. Saya Pak. Memiliki antigen. Tidak, jawabannya apa? Saya antibody kita enggak. Ini.
Ya. Siapa yang kita ngajak itu? Saya. Ayah, Let's Oke, jika ada Dasnan. Terakhir. Belum tes, kita pasti karena tidak cocok lagi, Pak. Ingat ya jawabannya masing-masing. Saya dapat meeting nih. terima kasih Niko. Oke, Pak. Dia pasti isi jelas, Pak. Dapat lagi. Dikhawatir, Pak. Mungkin nanti akhirnya saya tambahin ya. Komunikasi di Saya tulis di sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, apakah ada pertanyaan? Wah, nggak ada ya? Atau ada yang mau memberi apa tanggapan sudah saya bertanya kan, Pak. apa ini apa nih? Umur untuk mencegah kendaraan itu minimal berapa tahun? Minimal dia makannya harus mengkonsumsi susu sebelum mengeluarkan darah. Dia harus makan makanan yang telur, ya telur. Tidak ada yang diinginkan. Jadi, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada yang ingin memimpin doa? Saya, Pak. Sebenarnya, Pak. Ya, silakan. Baik, Bapak dan teman-teman, sebelum kita menentukan kita Tuhan Yesus pada hari ini pelajaran kita selesai ya Tuhan. Tuhan Yesus seperti yang disampaikan oleh Pak Krista sangat mengerti dan bisa memahami ya Tuhan. Tuhan dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Esther. Siap. Ya. Baik Pak Krista, yang tampil hari ini ya. Bagaimana perasaanmu hari ini setelah kamu tampil? Mungkin masih ada ini Pak, saya masih ada yang janggal sedikit Pak. Apa yang jaga Masih kurang lancar. kurang lancar? Apa? Bagian mana yang kurang lancar? Bagian ke bahasanya sih Pak. Nah, saja ya. Tapi menurut kamu sudah cukup puas atau bagaimana? Sudah. Bagaimana supervisor? Boleh di video nggak Mas? Antara ini. Ini udah bagus Pak. Jadi semuanya juga kayaknya juga dari empat kali bertemu kayaknya lebih bagus yang ini. Terus juga kekurangannya itu kayak di waktu penampilan video itu jangan hanya kayak tetap di satu video kayak mungkin
jalan-jalan di sekitar saya kelas Cipots. Tapi sebenarnya udah bagus. Kalau menurut kamu penampilannya bagaimana dari yang kemarin-kemarin? Mungkin saya rasa yang lumayan ini yang lumayan bagus itu pas FPJ itu ini Pak. Jantung walaupun Yang kamu gambar di papan tulis ya? Ya. Nah, karena itu bagus ya. Iya. Tapi menurut saya ini ya bagus ya. Menurut saya sudah jauh lebih tenang pertama, kemudian tidak buru-buru, ya. Nggak duduk aja di sini ya. Tapi sebenarnya ketika video itu ditampilkan supaya kamu kelihatan keren, ya kamu agak ke belakang situ ya, belakang sampai ya gini. Coba amati video itu. Videonya terlalu lama, ya kan? Nggak bisa agak yang loading. Ya. Tapi menurut saya sudah sangat bagus ya. Nanti bisa apa? Latihan terus. Kamu kemarin latihan nggak di kelas ngomong? Enggak, ah? yang Latihan ngomong sendiri. ngomong ya yang bagian resepsi aja sih Pak. Nah, sebenarnya kalau kamu latihannya full itu, jadi kayak orang gila gitu. Misalnya, anak ini apa jawabannya gitu. Kamu mikir nih, jangan anak itu jawabannya apa gitu. Sehingga kamu ya yang lain. Kayak kemarin ada yang bilang sarapan nggak ada. Ya, bingung gitu tentang untuk Pak Freestyle. Selanjutnya Pak Renold ya. Ya. Silakan Pak. Supervisornya siapa? Saya. Ini Pak Esther. Oh, di. Ya. Boleh ibu minta tolong diizinkan sama. Kamu mau UAS kan? Iya. Ya, silakan. Tadi sih, sebentar ya. Pak ini sekarang nggak bisa gini ya? Itu. Enggak dari aplikasi lain. Nggak usah, apa-apa kok. Yang penting kan belakang makanya ada itu kan. Bisa diciptakan Pak. Bisa ngikut banget. Oh iya, itu ya Pak. Masih ya Pak? Aku nggak jalan kasih. Enggak. Enggak. Tuh. Gini. Tapi udah hijau. Udah sih cukup. Biru. Iya. Gini terus ya. Kemarin bisa loh pas demo teaching. Iya. Ya bisa. Ya cuma kasih kalian Nah, udah tuh. Udah. Memang nih. Udah lah. Coba tes. Jangan. Coba kamera. Sampai ini tidak ada sen. Coba jalan. Jangan tes step. Jalan. Jangan. Ke belakang. lagi nih begini kan begini. Udah Ada satu. Udah biru. Ya bisa ada aplikasi. Oh gitu. Udah. Sekarang. Udah. Udah jangan ganggu. Ya, ayo. Memang yang berdepan ya, kamu kan sih Aku nggak lihat tuh ya. siapa tuh videonya siapa? Oh, kamu buka ya. Itu kan lagi ya. Ayo kita dimulai. Soalnya mau digunakan untuk pelatihan dosen-dosen. Ya Pak, minta sih. Oke. Itu kameranya yang depan itu bisa dioperasikan nggak sih? Maksudnya bukan gerak-gerak sendiri tapi kita operasikan gitu. Modern itu. Oh ya udah sudah bisa. Sudah. Iya. Ya sudah bisa.
Anda rasa seperti ini. Kok jadi kepala ini? Jadi kepala. Iya, soalnya dan udah amat berarti. Okay, how are you today? Start pray. Esther, please. Samping teman-teman, sebelum kita mulai kita akan kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, pada transport ibadah kami, mereka berkati, bagi awal pertemuan, keberadaan depan. Berkati Pak Lino yang akan berada dan berada Bapa. Terima kasih Tuhan, menjawab kami, haleluya. Amin. Nah, oke. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Bapak udah membawa surat berita yang akan membantu kita memahami pembelajaran hari ini. Apa sih Pak? Ini. Kalian tahu apa ini? Amin. Nah, fungsi tali itu biasanya fungsinya apa kalau dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengikat, oke, benar sekali. Nah, sekarang kalian tahu nggak salah satu bagian dari tubuh kita yang fungsinya hampir mirip seperti tali ini. Nah, tahu nggak apa salah satu bagian dari tubuh kita yang hampir mirip seperti tali ini? Ada yang tahu? Nggak tahu? Tidak Pak. Nah, oke, sekarang itu yang akan kita bahas. Connective tissue atau biasa disebut dengan jaringan ikat. Nah, what is connective tissue? Apa itu jaringan ikat? Ada yang tahu? Tidak ada? Connective tissue is a tissue support, connects and binds other tissue and organs in the body. Nah, seperti tadi, fungsinya apa tuh ya kalian bilang? Ikat, oke, benar sekali. Jadi jaringan ikat itu fungsinya mendukung, menyatukan, dan mengikat jaringan-jaringan yang lain yang ada dalam tubuh kita. Nah, sekarang karakteristik dari jaringan tisu, karakteristik of connective tissue. Cell are spread apart, atau sel-selnya berjalan satu sama lain. Nah, kalau di pembelajaran minggu kemarin kita sudah membahas jaringan otot yang dimana jaringannya itu berkumpul dari ada banyak itu berkumpul menjadi satu sehingga membentuk jaringan otot. Jaringan tisu itu sebaliknya, yaitu berjalan satu sama lain. Dia nggak menyatu gitu. Lalu constant extracellular matrix mengandung matriks ekstraseluler sebagai bahan pengisi ruang antar sel. Nah, jadi di ruang tiap antar selnya itu ada
matriks ekstraseluler. Salah satu contohnya itu ada protein yang dimana saat kita memakan suatu makanan yang dimana misalnya proteinnya itu berpindah ke antar sel dari jaringan tisu kita, jaringan ikat kita. Nah, lalu found throughout the body, ditemukan hampir di seluruh tubuh. Nah, jadi di seluruh tubuh kita itu hampir terdapat jaringan ikat. Nah, salah satu contohnya itu bisa kalian pegang kepala kalian coba. Nah, misalnya nih, saat kalian berlari, lalu tidak ada tengkorak, tidak ada tulang tengkorak di kepala kalian. Apa yang akan kalian rasakan? Langsung pastinya akan langsung memecahkan kaki kan, pastikan tidak bisa ada kepala kita terbentur. Iya Pak, iya Pak. Nah, itu salah satu dari fungsi dari contoh dari jaringan ikat yang dimana tulang tengkorak itu melindungi bagian kepala kita. Lalu fungsi of connection tissue, fungsi dari jaringan ikat yang fungsinya itu ada dua. Fungsinya yang pertama itu support, menyokong dan memberikan bentuk pada tubuh kita. Nah, salah satu contohnya itu ada lemak yang dimana lemak ini membentuk lengan kita seperti ini. Jadi lengan kita sekarang ini terbentuk oleh jaringan ikat atau jaringan lemak. Lalu connect atau menghubungkan jaringan dan organ tubuh. Nah, di organ-organ tubuh kita juga terdapat jaringan ikat yang dimana menjaga agar tidak berpindah-pindah seperti umumnya tali tadi. Lalu other function of connective tissue. Jadi ini itu tadi adalah fungsi utama dari jaringan ikat. Lalu ini ada fungsi lainnya. Nah, protect, melindungi organ tubuh dari kerusakan seperti yang Bapak bilang contohnya tadi itu tulang itu adalah salah satu contoh dari jaringan ikat yang dimana berfungsi melindungi organ tubuh kita seperti tulang tengkorak tadi yang melindungi kepala kita bisa saat terbentur. Lalu, nah jadi lemak-lemak kita itu tidak hanya membentuk bagian dari tubuh kita, tetapi juga menyimpan cadangan energi dalam tubuh kita. Lalu transport substance, mengangkut zat-zat penting seperti oksigen dan nutrisi melalui darah. Nah, ada yang baru tahu kan pastinya darah itu adalah salah satu dari jaringan ikat yang dimana fungsi-fungsinya itu salah satunya mengangkut oksigen seperti saat kita bernafas, ya dimana untuk mengalirkan ke seluruh tubuh itu dialirkan melalui darah. Lalu ada type of connective tissue. Nah, di sini ada jenis-jenis dari jaringan ikat. Yang pertama, loose connective tissue atau jaringan ikat longgar. Dense connective tissue, jaringan ikat padat seperti ada tendon dan ligamen. Ada yang tahu tendon dan ligamen terletak di mana? Tidak ada? Tidak. Nah, tendon itu bagian jaringan ikat yang menghubungkan antara otot kita dan tulang kita. Lalu ligamen itu bagian yang menghubungkan tulang antara tulang-tulang kita seperti tulang lengan atas dan tulang lengan bawah kita. Lalu cartilage atau tulang rawan seperti tulang hidung ini tulang termasuk tulang rawan bisa kalian rasakan. Lalu bone tulang. Nah, seluruh tulang kita ini adalah jaringan ikat. Lalu blood seperti yang sudah Pak bilang tadi juga termasuk jaringan ikat. Darah itu termasuk jaringan ikat. Lalu adipose tissue atau jaringan lemak. Nah, terus adjacent connective tissue. Di sini ada jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Nah, di sini jaringan ikat longgar itu fungsinya mengikat dan menyokong organ. Nah, jadi di jaringan kita itu ada yang longgar dan ada yang padat. Nah, yang longgar itu mengikat dan fungsinya itu mengikat dan menyokong organ kita. Lalu ada jaringan ikat padat yang dimana ini fungsinya itu untuk melindungi, untuk merapatkan dan melindungi jaringan ikat longgar tadi. Lalu contohnya itu ada seperti yang sudah saya jelaskan, tendon dan ligamen.
Nah, lalu selanjutnya ada bone and cartilage. Tulang dan tulang rawan. Coba kalian rasakan tulang kalian. Keras nggak? Keras. Nah, jadi di sini ada tulang kuat dan keras, berfungsi menyokong dan melindungi organ kita. Nah, salah satu contohnya yang bisa kita rasakan juga itu di bagian tulang rusuk kita ini, itu melindungi organ-organ yang ada di dalamnya. Seperti salah satu contohnya ada paru-paru, hati, dan lain-lain. Lalu cartilage. Ini tulang rawan, bersifat fleksibel dan berfungsi sebagai bantuan pada persendian. Seperti yang sudah Bapak bilang tadi, tulang hidung kita itu termasuk tulang rawan. Nah, dimana biasanya tulang rawan ini cukup tidak keras, jadi bersifat fleksibel seperti saat kalian memegang hidung kalian itu bisa digeser-geser sedikit, itu kan itu termasuk fleksibel. Nah, lalu ada blood and adipose tissue. Darah dan jaringan lemak. Yang pertama blood, jaringan ikat cair yang mengangkut oksigen dan nutrisi seperti tadi. Lalu adipose tissue menyimpan cadangan energi dan melindungi organ. Nah, adipose tissue itu jaringan lemak seperti yang sudah dijelaskan. Nah, oke. Sekian materi kita. Ada yang bertanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada? Oke, berarti Bapak ada yang bertanya. Tadi apa salah satu jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang kita? Dimulai huruf inisial depannya itu T. Mungkin yang lain? Karini? Fani? Oke, benar sekali. Lalu untuk salah satunya jaringan yang menghubungkan antar tulang kita yang itu. Tahu? Lihat tadi? Huruf depannya itu L. Yesni? Ligamen. Oke, benar sekali. Pelan untuk semuanya. Nah, sekarang kita akan memainkan sebuah game. Jadi dua kelompok. Oke, nggak apa-apa nyebutnya sekarang. Jadi kelompok kiri dan kelompok kanan. Jadi anggap saja ketua kelompoknya itu Westi dan Esther. Nah, jadi sistem menjawabnya itu ini akan siapa yang angkat tangan duluan dan menjawab duluan. Nah, jadi untuk jawaban benar itu 2 poin, jawaban salah itu minus 1 poin. Tapi nanti semuanya akan diberi kesempatan menjawab. Nah, pertanyaan pertama. Darah termasuk jaringan ikat karena memiliki angkat tangan. Esther? Estri? Lapisan epitel? Estri? Kontraksi ya? Nah, jawaban yang benar itu matrix cair. Ini sama-sama minus 1 poin. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2. Ligamen berfungsi menghubungkan. Ayo, ini sudah dibahas tadi. Estri? Tulang dengan tulang. Tulang dengan tulang. Esther? Tulang dengan tulang. Kulit dengan Syarat dengan apa, Pak? Jawaban yang benar itu dengan tulang. Tidak ada yang
menjadi minus 2. Ayo jam benar sama nanti ada kami. Semester Pak. Tadi yang belum kok, belum bentar ya. Oke, pertanyaan ketiga, jaringan ikat berfungsi untuk Menghubungkan dan menyambung angkat tangannya. jadi lain. Menghubungkan dan menyambung dari Pak. Jadi, Sama sih. oke, berarti kelompok Esther yang dapat poin karena menjawab dengan Mereka satu. 0 dong. Kenapa? Kan minus 2. Oh iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, contoh jaringan ikat cair adalah kelompok Esther, kelompok Esti. Oke, Satu. Minus 3. cara berkolagen pada jaringan ikat berfungsi untuk Memberi kekuatan. angkat tangannya jangan lupa. Oke, kelompok Esther. Apa? Yang kedua. 1, Sebentar. 2, 3. Ratna? Memberi kekuatan mengantarkan impuls. Impuls. Oke. Ya. Itu dia pesannya kita sih. Sambil gue sih. Lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Tendon berfungsi menghubungkan 1. Saya suka nonton. Salah dan otot. Kamu dengan film Pak? Otot dengan tulang. Oke, benar sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya, jaringan ikat longgar banyak ditemukan di angkat tangannya. Ini Pak, khusus ya khusus. Salah. Kamu ke atas. Salah. Nah, pertanyaan selanjutnya. Sabar, jaringan tulang rawan berfungsi. Kelompok Esther, Dan kuat dulu ya. Tidak kan? kelompok Esther. Nah, kan ini satu. Oh, Iya. Mungkin kan Joko Hidro. Oh iya. iya kan? Kan dapat dua poin ya. Sebentar, saya lupa sorry. Nah, jaringan ikat yang menyimpan cadangan energi. Kelompok Esther. Oke, benar sekali. Yang terakhir, contoh jaringan ikat padat adalah kelompok Esther menjawab tendon. Oke. Jadi 4 poin, 5 poin. Nah, berarti pemenangnya adalah kelompok Esther. Kita tahu. Nah, ditunggu hasilnya dari Bapak minggu depannya. Nah, paling untuk hari ini cukup segitu aja pembelajaran kita. Ada yang bisa menyimpulkan? Pani?
Kalau saya tadi Pak yang saya ingat itu jaringan ikat itu adalah jaringan yang mengikat contohnya tadi seperti otot ya Pak. Benar nggak? Otot di ya jaringan tulang. Ya. Oke, benar sekali. Jaringan, salah satu jaringan itu ada tendon di mana mengikat ya antara otot dan tulang. Oke, paling untuk pelajaran kita cukup segitu saja untuk hari ini. Untuk menutup pelajaran kita, mari kita menutupnya dengan berdoa. Hendriko, boleh minta tolong? Baik, Pak. Oke, mari kita semuanya berdoa. Oke, terima kasih Hendriko. Terima kasih Pak. Ya Pak. Kita tadi jadi dia lagi ngomong. Diskusi Apa tadi? terus. Lah, disuruh rejoin di meeting. Ini tadi di mana ya? Tapi udah join, udah. Ini coba ini apa yang tanda ini? Ini coba ini. Nggak bisa ada sendiri. Ini kok. Terus yang Iya, kamera. Ini saya klik aja. Ini. Please enable access to kamera pada yang terfoto terus. Tapi ini masih hidup atau itu? Nggak tahu gimana. Wah, harus dicas baterainya apa enggak? Ini ada baterainya nggak sih? Ini Langsung listriknya. Iya. Nah, ini. Coba aja. This close all browser and rejoin. Terus ya. Oh yang sana belum saya spotlight sini. Nggak apa lagi. Saya apa lagi di Masih. Oh, tidak Pak. Masih nggak bisa buka dulu. enggak ada kok tidak ada sesuatu. Yang di sini dia aja dia nggak kata yang Oh, ini yang mana? Pak Remo. Banyak. Dada saya. Betul enak. Mungkin baru di mana ada motor. Ini Pak, apa? Dan karena pembuka ini tadi, apa banyak halaman? Oh, sudah. Duduk silakan Pak. Ya. Persisi. Dia sendiri. Sampai dia sendiri. Hah? Oh, Ya sebelum. ini bisa Pak. Ya udah situ kita. Ya Pak Reno, penampilan terakhir ya. Bagaimana perasaan Pak Reno ketika mengajar di pertemuan terakhir? Lumayan puas sih Pak, materi juga udah lumayan dikuasain. Cuma untuk
Rambut saya dari dulu memang kayak visual. Jadi ditutup mata terus kok. Silakan. Oke, itu aja. Iya, iya. Pak ini silakan. Kalau dari saya sih udah bagus sih Pak. Udah percaya diri lah, Pak. Terus udah kayak ada siswa yang apa namanya berinteraksi gitu loh. Dan juga udah bagus dari yang sebelum itu. Ya, menurut saya juga sudah luar biasa ya, sudah bagus sekali. Waktunya juga pas sekali, manajemen waktunya bagus, 20 menit pas sekali. Kemudian tadi mengajar juga sudah seperti bapak guru, ya kan kalau saya lihat tadi ya sudah interaksinya sudah apa ya, menurut saya sudah bagus lah. Kemudian menjelaskan juga nggak bablas, ketika ini ada interaksi. Kemudian tadi kita nggak nyangka akan membawa sebuah ikat. Nah itu kan langsung anak-anak ya langsung, wah apa sih yang dibawa Pak? Itu ternyata cuma tali ya. Jaringan pengikat ya pakai tali sebagai analoginya seperti tali, ya nggak apa-apa. Ya kan terus suruh pegang kepala dan sebagainya. Itu kan bagus banget. Itu yang saya maksud pembelajaran abad 21 itu kontekstual yang mudah dipahami oleh siswa. Kan suatu saat kamu bisa 3 tahun lagi ingat tuh Pak Reynolds dulu PPL bawa ikat gitu. Coba misalnya kamu berdiri dan ini saya ikat. Nah, coba kalau nggak ada ikat seperti ini, bagaimana? Akan lepas kan? Nah, gitu misalnya, tapi laki-laki sama laki-laki, jangan perempuan sama laki-laki sama. Seperti tali ini, coba kalau nggak ada ikat, misalnya ini dari ikat tidak bisa mengikat. Nah, itulah jaringan ikat. Itu misalnya seperti itu. Dari sebuah tali aja bisa jadikan analogi. Menurut saya sudah bagus, sudah ada games, anak-anak juga antusias gitu ya. Ya, tadi rambut ya, ya boleh sekali-kali ya. Atau gimana caranya sih kayak nggak pernah punya rambut kayak gitu ya kan? Caranya supaya tidak menutupi mata. Gitu. Kalau pendek ya jelek ya. Saya pakai itu sih nanti Pak, pakai minyak rambut. Jadi agak ya agak saya biar nggak terlalu Rambut gimana caranya gitu kan? Ya. Tapi sudah luar biasa ya kita beri tepuk tangan untuk Pak Reynold ya. Tepuk tangan untuk Pak Reynold. Jadi ini pertemuan terakhir sebenarnya ya, tapi karena ada gimana sih Arisan sama ya ya? Kita tadi Pak katanya mau ganti. Loh, nggak jelas banget. Saya suruh bantu ini malah nggak ini. Pasti kan dengan melihat ini kan jadi tahu, ya kan? Tak suruh jadi ini. Mereka siapa nanti yang nonton besok Senin? Harusnya kan dia bang ikut nonton ini jam 7 besok Senin ya dibantu temannya ini. Saya jam 9 itu dulu. Jangan nyengir kamu besok kalau PPL jam berapa? 6:04 sudah di sekolah. Ya udah, Van nggak usah di video Van. Boleh 6:04 di sekolah. Kemudian kalau laki-laki kalau bisa pakainya apa yang cocok gitu. Beli yang di kalau nabung, beli yang di loak-loak yang itu juga banyak yang udah bekas pakai. Kalau di PGC juga ada yang murah-murah. Kalau sepatunya hitam, kaos kakinya sebaiknya hitam. Gitu. Enggak supaya kelihatan lebih cakep. Coba kalau besok pakai sepatu kaos kakinya hitam, itu akan terlihat lebih bagus. Terima kasih ya. Terus kalau yang perempuan besok pas misalnya kalau bisa dirambut diikat atau apa jangan segera-gera gitu ya soalnya ini kan pandangannya kita nggak semua ini ya kan sebenarnya semua negeri ya kan nah mereka itu kan vaksin belah jangan rapi gitu kalau kita segera-gera gitu kayak ke aurat mas saya loh ya walaupun mungkin terlihat kita bagi kita biasa tapi kok misalnya itu kerapian itu kan nomor 1 itu orang dia tuh rapi siswanya kan pasti akan mengikuti kerapian laki-laki juga pakai rambutnya yang rapi wangi ya kalau bisa kalau saya bau badan ya pakai Rexona atau apa atau kalau saya rasa nggak ada yang bau badan sih ya. Tapi kalau bisa agak wangi mandi ya. Makanya mandi Pak asrama itu antri ya jam 4 terus sekali mandi jam 5 lah, sekali 5 loh nanti
Misalnya SMA-nya gimana, nggak pada cari SMA. Belum. Minggu ini bisa dicari nggak? Nggak bisa. Bilang lapangan ya. Jadi sekolah. Nah, tapi kan ada itunya ya. Belum sih, belum libur. Coba aja deh. Besok Selasa. Kasih salahnya nyari sendiri. Nyari sendiri aja. Tapi satu kelompok 3 orang atau 4 orang biar nggak nggak. Sekolah. Heeh. Nanti ganti-gantian aja ngajarnya. Kalau Pak nggak bisa sampai berapa pertemuan nggak apa-apa. Kalau di biologi nggak mikir berapa harus pertemuan. 3 orang atau 4, 3 lah. Ya. 4 ya kalau kelasnya banyak nggak apa-apa. Kalau misalnya kelasnya ada banyak itu bisa. Tergantung sekolah. Kalau yang di Ignacio sih mau nerima. Tapi kalau katakan kelas itu gimana gitu katanya di sana. Tuh. Tuh SMA sekitar sini coba aja. Ya, kalau misalnya nggak ada kegiatan, pakai baju putih itu langsung pakai celana belakang yang sekolah nggak apa-apa kan. Hari ini Jumat mumpung belum udah libur sih. Kalau swasta udah libur, kalau negeri kayaknya belum deh. Iya, Pak, kan itu ujian katanya kemarin. Coba aja di negeri nggak apa-apa, malah di situ nanti kamu muridnya banyak, nggak usah takut. Kalau misalnya mau Pak, saya besok mau ngajar, mau konsultasi ke saya, Bu Rizka, Bu Disti, dan semua menerima, datang aja ke sini. Terus karena ini nggak pada datang ya, saya mau ngomong semuanya gitu biar nggak sekali ini. eh Kalau bisa ngajarnya jangan setiap hari. Kamu sisakan 2 hari, yang sehari untuk nanti saya bikinin jadwal mata kuliah pilihan, yang 1 hari buat ngerjain skripsi. Tuh nanti bilang aja, oh Hamka sama NJ bisa kok nggak ngajar tiap hari. Mungkin ketakutan selalu. Mereka pengen selalu tiap hari, nggak tahu kenapa. Ya kemarin Hamka aja bisa cuma berapa kali ngajar. Tapi full dari pagi sampai sore kita nggak apa-apa. Terus kalau Nanti Senin sampai Kamis saja. ya kami Senin sampai Rabu atau Senin, Selasa, Jumat. Nanti kita atur aja jadwal yang mata kuliah pilihannya. Saya masukin jadi 1 atau 1 hari nanti mata kuliah pilihan itu sama skripsi. Nanti rencananya skripsi itu harus bimbingan, ada bukti bimbingannya setiap 16 pertemuan itu. Nanti kayak kemarin tuh jadi pada nggak bimbingan, udah dikasih jadwal apa pembimbing tapi nggak pada bimbingan, sayang. Ambil aja skripsi di semester 7 nggak apa-apa. Pak, saya nanti nggak kumpul telah nggak apa-apa. Ya penting itu aminnya kok cari kerjanya. Mau kumpul sampai ini juga belum tentu ini. Yang penting dikerjakan skripsinya supaya keluar pembimbing. Sebenarnya sih nggak harus ambil skripsi ya di semester 7, tapi kadang di sini tuh harus ambil supaya keluar pembimbingnya. Padahal sudah saya atur pembimbingnya tuh, tapi nggak mau di sini. Ada yang nggak mau bimbing kalau belum ada SK-nya soalnya. Itu loh. Supaya kalau nggak ada SK-nya, itu aja ya. Em, Hari Senin jam 7 kalau mau bantu anak-anak ini ya, kalau saya dibantu. Kalau misalnya Pak, saya ingin nyoba pakai smartboard mau ngajar, ya silahkan siapa tapi hari Selasa. Soalnya kalau Senin itu kan pada ujian kan nanti akan. Kalau mau silakan saya siap. Enggak saya nilai tapi nanti kita kan lumayan pakai ini cara menggunakan. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat siang ya. Kasih Pak. Pak, nah, lembar penilaiannya. Oh iya. Kalau laporan ini beli semester. Iya. Selasa ya. Yang peruntuk Nanti aku mau coba. Selamat pagi anak-anak. Kerja kemarin. Ini Kak, udah kemarin. Nanti kita kayak gini.